Saya Julita Mnasentia dari Prodi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Saya dari kelas PBSIA 2020 dengan NIM 20050760005. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nina Kuena Hadi Putri SSSPD MPD selaku dosen saya mata kuliah Sejarah Sastra yang telah mensupport saya untuk membuat video ini. Jadi, ini adalah video ke-7 saya untuk mata kuliah Sejarah Sastra yang membahas tentang sejarah sastra pada periode 1961 sampai sekarang. Oke, pembahasan pertama tentang sastra dan politik. Jadi, para sastrawan Indonesia menunjukkan perhatiannya kepada dunia politik. Di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Rustam Effendi yang terkenal sebagai politikus daripada dikenal sebagai seorang pengarang. Pada tahun 1950 dibentuklah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang menganut seni untuk rakyat, yang kemudian menjadi organ kebudayaan resmi dari PKI. Karena adanya perbedaan pemahaman, maka muncul Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia atau LESBUMI yang dibentuk oleh NU, serta organisasi-organisasi lainnya seperti Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Pelajar Islam Indonesia atau PII, serta lembaga dan partai lainnya. Pembahasan kedua tentang Manifest Kebudayaan dan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia. Jadi, manifest ini mendapat sambutan baik dari banyak orang. Di sisi lain, manifest sendiri dapat mempermudah Lekra beserta kampanyenya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Namun, pihak manifest juga tidak tinggal diam. Mereka mempersiapkan konferensi pengarangkan yang diberi nama Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia atau KKPI. Konferensi ini berlangsung di Jakarta pada bulan Maret 1964 yang menghasilkan Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia atau PKPI. Namun, hal ini ditolak oleh Presiden Insinyur Soekarno karena semua seniman, budayawan, dan pengarang yang menandatangani manifest kebudayaan ini diusir dari segala kegiatan dan bahkan dipecat dari pekerjaan mereka. Dari situasi inilah yang menghasilkan karya-karya sastra tentang protes sosial dan protes terhadap penginjakan martabat manusia. Pembahasan ketiga tentang para pengarang Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat dan para pengarang keagamaan. Yang pertama, dari pengarang Lekra yaitu ada A.S. Darta, Nyoto, Jubar Ajib, D.N. Aidit, dan Agam Wispi. Kemudian para pengarang keagamaan yaitu ada Muhammad Abnar Romli, Abdul Hadi W.M. Bejas, Muhammad Josabiran, dan Muhammad Diponegoro dari agama Islam, dan M. Popi Hutagalung, Andre Harjana, Satyagraha Hurip Suprobo, Bakri Sumanto J. Sijarana Mual, dan lain-lain dari agama Kristen dan Katolik. Pembahasan keempat tentang sajak-sajak tirani. Jadi, tirani berjumlah 18 puisi. Judul-judul puisi ini antara lain Sebuah Jaket Berlumur Darah, Merdeka Utara, Harmoni, Jalan Segara, Karangan Bunga, Salemba, Tebelau Menjelang Malam, Dari Catatan Seorang Demonstran, Dari Catatan Seorang Demonstran Percakapan Angkasa, Geometri, Aviasi, Mimbar, Aritmik Sederhana, Depan Sekretariat Negara, 22 tahun kemudian, Seorang Tukang Rambutan pada Istrinya, Doa, dan Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini. Jadi inilah kumpulan puisi karya Topik Ismail yang mengandung unsur perlawanan terhadap ketidakadilan dan protes sosial terhadap pemerintah Orde Lama. Pembahasan kelima
tentang beberapa pengarang dan beberapa penyair dan penyair-penyair lainnya. Yang pertama tentang beberapa pengarang yaitu ada B. Sularto, Buraswanto, Bastari Asnin, dan Satyagraha Hurip Suprobo. Yang kedua tentang beberapa penyair dan penyair-penyair lainnya. Untuk beberapa penyair ada Taufik Ismail dan Gunawan Muhammad. Untuk beberapa penyair-penyair lain yaitu ada Saini Kosim, Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono, Budiman S. Hartoyo, dan Wingkarjo Wangsa Atmajaya. Pembahasan keenam yaitu tentang para pengarang wanita. Jadi jumlah pengarang wanita hingga periode ini belum juga banyak. Namun apabila kita melihat dari waktu ke waktu, jumlahnya pun semakin bertambah. Dalam periode ini muncul nama-nama baru seperti Titi Said S. Cahyaningsih, Titis Basino, Sugiyarti Siswandi, Erni Siswati Hutomo, dan Eni Sumargo sebagai pengarang prosa. Sedangkan sebagai penyair yaitu ada Isma Sawitri, Dwiarti Marjono, Susi Aminah Aziz, Bipsi Sunharjo, Tuti Herati Nurhadi, dan Rita Utoro. Pembahasan ketujuh tentang drama. Jadi ada penulis-penulis drama yang terkenal pada periode sejarah sastra 1961 sampai sekarang yaitu yang pertama Muhammad Diponegoro, yang kedua Muhammad Yunan Helmi Nasution, yang ketiga Saini KM, dan yang keempat B. Sularto. Pembahasan ke-8 tentang esai. Jadi pada angkatan 45 para penulis esai dapat dihitung dengan jari. Setelah itu bermunculan penulis-penulis esai dan yang paling dikenal yaitu Iman Simatupang. Dia banyak melontarkan gagasan-gagasan dan perspektif-perspektif baik. Namun esai-esai yang ada dalam majalah-majalah yang pertama memuatnya hampir semua terbenam. Kumpulan esai tentang persoalan sastra telah diterbitkan oleh Satyagraha Hurip Suprobo dengan judul Antologi Esai Sekitar Persoalan Sastra pada tahun 1969. Hingga dapat diambil kesimpulan sejarah sastra pada periode 1961 sampai sekarang, di mana karya sastra pada periode 1961 lebih berfokus pada protes sosial terhadap pemerintahan yang dituangkan dalam karya sastra berupa sajak dan juga roman. Sedangkan pada masa sekarang tidaklah lagi berfokus pada protes sosial, dan juga yang dulunya karya sastra dikenal dengan nama roman, sekarang dikenal dengan nama novel. Jadi sekian video saya untuk mata kuliah Sejarah Sastra tentang periode sejarah sastra pada periode 1961 sampai sekarang. Oke, see you on the next video guys. Bye bye.